Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan soal pretest PPG PGSD tahun 2023 yang kemungkinan akan dilaksanakan di bulan April ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang sudah terpanggil sudah untuk membuat mengajukan administrasi kemarin, silahkan Bapak Ibu bisa memesan e-book ini atau Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel pretest PPG PGSD tahun 2023 yang kami akan laksanakan sebelum 2 minggu pretestnya. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita akan bahas soalnya. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise-nya. Teori belajar yang dimaksud adalah titik-titik apakah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme, E. Kognitif. Baik Bapak Ibu, kita akan analisa dulu soalnya atau pertanyaan yang diberikan pada soal kali ini. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan. Oke, kita akan garis bawahi kata kunci dari soal ini adalah rangsangan dari luar yang disebut dengan stimulus. Ini juga kata kunci yang perlu Bapak Ibu pahami, dan balasan dari siswa. Nah, balasan itu adalah respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise-nya. Teori belajar yang dimaksud adalah titik-titik apakah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme, E. Kognitif. Baik, kita akan lihat. Ketika Bapak Ibu menemukan ya soal yang ada kata rangsangan, kemudian stimulus, kemudian respon, kemudian ini kata penting juga, kemudian dapat diamati, kemudian juga ada hubungan antara rangsangan yang terjadi dengan respon yang terjadi, maka itu jelas adalah teori belajar behaviorisme. Nah, untuk teori belajar humanistik, sibernetik, konstruktivisme, kognitif itu kita akan jelaskan secara detail di dalam bimbel UP PPG-nya. Oh, mohon maaf, bimbel pretest PPG-nya Bapak Ibu. Nah, di bimbel nanti kita akan analisis setiap pilihan jawaban itu. Kenapa jawaban itu salah, kenapa jawaban itu benar. Itu akan kita analisis kalau di bimbelnya Bapak Ibu. Nah, di sini sedikit saya jelaskan terkait dengan teori behaviorisme. Nah, di dalam teori behaviorisme itu menyatakan bahwa setiap perubahan atau setiap siswa yang belajar, mereka dikatakan belajar apabila apa yang telah ia lakukan itu bisa dilakukan dengan benar. Misalkan bisa menjawab dengan soal dengan baik, dan behaviorisme menyatakan bahwa siswa apa yang sudah dipelajari itu harus dapat diamati. Ya, dapat diamati. Nah, ketika siswa menjawab soal benar ataupun salah, nah ketika siswa menjawab soal dengan benar, maka siswa dikatakan telah belajar. Ya, tetapi ketika siswa menjawab soal dengan salah, maka siswa dikatakan tidak pernah belajar, tidak pernah belajar ya. Oke. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan teori behaviorisme. Kemudian di dalam teori behaviorisme ada stimulus dan rangsangan. Itu yang sering dikatakan di dalam soal-soal yang sering muncul di dalam soal pretest PPG PGSD. Baik, nanti kita akan lanjutkan ke soal berikutnya ya.